Samsung Galaxy Z Flip 6. Kata netizen, upgrade-nya standar dan kebanyakan gimmick. Emang iya? Galaxy Z Flip 6 menurut gue hadir dengan beberapa upgrade yang on point, tepat sasaran. Begitu juga dengan feature set baru yang dihadirkan, selaras dengan target marketnya yang mengutamakan playfulness. Ketika sekilas melihatnya tanpa mencoba, Flip 6 terkesan understated. Begitu mencobanya, sulit deh buat move on. Simak experience gue menggunakan Samsung Galaxy Z Flip 6. Let's go! Yo, di video kali ini gue bakalan fokus dengan hal-hal yang esensial dan stand out dari Flip 6. Especially dari kacamata seseorang yang menggunakan Flip 5 cukup lama. Kalau spek yang kalian cari, cek aja di deskripsi. Yep, kali ini warna yang gue pilih adalah biru. Karena biru adalah salah satu warna favorit gue. Gue merasa lebih dimudahkan karena opsi warna ini justru masuk ke jajaran non-online eksklusif. Tidak sebaliknya seperti tahun lalu, jadi lebih fleksibel. Mau beli di mana aja bisa. Gue suka dengan finishing serba matte blue sampai kering kameranya. Bekas fingerprint jadi nggak terlihat. Effort buat ngelap-ngelap supaya tetap kinclong juga lebih minimal. Selain itu, secara kasat mata juga lebih stand out kesan two-tone-nya dengan flex window. Terutama dalam keadaan layarnya off. Iya, bodinya kini lebih boxy cukup signifikan. Artinya, terlihat lebih mewah dan elegan. Tapi di genggaman tangan juga berasa less comfy. Terlalu tegas, edges daripada frame-nya. Tapi gue nggak begitu peduli, karena beauty is pain, baby. Dan yang kedua, toh selalu pakai case, jadi nggak gitu ngefek juga. Ngomongin case, buat yang nanya case Flip 5 muat atau tidak di Flip 6, jawabannya ada yang muat dan ada juga yang tidak. Contohnya, case third party gue nggak muat, tapi kalau Flip suitcase masih muat walaupun nggak terlalu presisi. Sekaligus, ini jadi alasan gue buat nambah case baru. Gue tertarik nih sama Flip suitcase baru yang ada lampu LED-nya. Semakin berasa baru HP gue dan jadi pembeda sama Flip 5. Punya HP baru, gue sih nggak mau disamain dengan yang lama. Bisa aja nih Samsung emang. Nggak sampai di situ, sebetulnya ada lagi hal lain yang bisa membuat Flip 6 gue terlihat jadi lebih beda. Eye-catching. Pas banget ya. Secara flex window itu penting banget di Z Flip. Karena jadi bagian yang paling sering kelihatan dan tentunya pamerable. Nah, belakangan, gue manfaatin semua look baru yang tersedia. Mulai dari interactive wallpaper yang unyu-unyu dan playable, favorit gue yang donat dan telur. Satisfying banget bouncy efeknya itu. Harapan gue ke depannya opsinya makin banyak. Sekarang sih masih limited. Lalu ada juga foto ambient yang bisa menyesuaikan efek di flex window based on waktu dan cuaca. Seketika lebih lively aja kesannya. Kalau ingin lebih personalized, biasanya gue pakai generative wallpaper yang bisa generate wallpaper super unik berdasarkan kombinasi pilihan preset keywords. Atau kalau lagi males mikir, tinggal pakai wallpaper suggestion saja. Sekali tap, tersedia berbagai opsi menarik, tinggal dipilih. Cocok banget nih kalau lagi mager tapi tetap pengen gaya, nggak pakai mikir. Gue banget ini mah. Di luar ini semua, existing features dari flex window tetap bisa dinikmati. Cuma tadinya gue berharap layarnya tambah gede, terus menggunakan panel LTPO high refresh rate, kemudian semakin banyak app yang di custom secara proper untuk bisa tampil di flex window. Nggak cuma beberapa aja, dan sisanya harus kita enable dengan menggunakan aplikasi Bootlock. Well, sepertinya kita masih harus bersabar. Sebaliknya, gue appreciate Samsung karena ada beberapa pain points di Z Flip 5 yang immediately diperbaiki di Z Flip 6. Baterainya sekarang sama loh kayak S24, naik jadi 4000 mAh. Nice. Overall, dengan pola pemakaian mayoritas non-gaming gue, bisa dapat SOT up to 6 jam kalau nggak intensif banget makainya. Artinya ini improve dibanding Flip 5. Saat dipakai intensif pun, overall feel-nya di tangan gue rasa juga lebih adem berkat kehadiran vapor chamber. Yoi, ini adalah Flip pertama dari Samsung yang menggunakan vapor chamber sebagai cooling system. Gue dulu mikirnya, Flip mah dikasih SoC mid-tier aja lah, supaya bisa lebih hemat dan juga nggak overpower untuk target marketnya, instead of SoC flagship.
Tapi gue baru nyadar, Samsung masih tetap kekeh buat ngasih SoC flagship seperti yang ada di handphone ini, Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy. Ternyata ada tujuannya. Dua diantaranya. Yang pertama, supaya bisa menopang AI processing yang pastinya resource hungry. Lalu, untuk mendapatkan support dari ISP high-end untuk bisa menghasilkan output kamera selayaknya HP belasan juta. Iya, gue mention kamera. Nggak cuman kapasitas baterainya aja, yang sekarang sama kayak S24, tapi sensor kamera utamanya juga sama kayak S24. Yes, 50 megapiksel. Means, output kameranya udah lebih baik, bisa lah bersaing dengan flagship candy bar lainnya. Rest of the cameras, speknya masih mirip dengan Flip 5. Memang, kamera utamanya belum bisa merekam up to 8K, tapi menurut gue itu nggak begitu penting buat sebuah handphone flip. Yang lebih penting adalah semua lensanya bisa merekam up to 4K 60fps. Mantap! Jepretan kamera utamanya solid, secara prinsip mirip sama S24. Warnanya manjain mata tapi nggak lebay, detailnya bagus, dynamic range-nya luas, almost no complaints. Poin yang gue sebutkan ini bahkan bertahan ya, sampai ke kondisi remang sekalipun. Palingan di low light saja, nggak perlu buru-buru masuk ke night mode kalau belum butuh. Seperti biasa, night mode-nya cenderung overprocessed, terutama sharpening-nya tuh. Untuk rest of the cameras, gue ada jepret beberapa foto nih. Monggo dilihat saja, mengingat karakternya masih mirip dengan generasi sebelumnya. Sekalian gue kasih juga beberapa sampel kamera utama yang bagus. Oh ya, yang juga masih berasa kurang, harusnya ada tambahan lensa tele menurut gue. Nah, di kamera gue nggak mau heavy on samples karena masih mau nyenggol fitur lain yang notable, seperti Night Mode, yang sekarang sudah terintegrasi dengan Instagram Story, guna buat yang tetap mau eksis di kegelapan. Dan fitur underrated yang useful buat gue, FlexCam, sekarang UI-nya makin mirip Handycam. Yang baru tuh fitur zoom-nya. Dengan begini jadinya handy banget buat dipakai ngerekam satu tangan. Fun fact, ini adalah senjata gue juga kalau mau pamer HP lipat gue di keramaian. Terakhir soal kamera, buat yang doyan buat konten dengan flex window kayak gue, bisa manfaatin fitur auto cam. Ini handy banget. Tinggal taruh HP-nya, basically dia bakalan auto reframing objeknya supaya lebih kelihatan on point. Kita tinggal fokus gaya saja, hasilnya pun lebih oke, alias nggak pecah, karena sensornya lebih gede, 50 megapiksel. HP konten kreator kekinian banget deh emang ini. Selain hal yang gue mention di atas, masih ada lagi upgrade yang nggak noticeable tapi penting. Hinge dan overall material bodinya lebih durable, terus kalau diperhatikan, crease-nya pun berasa lebih minimal. Layarnya pun di jari lebih berasa flat ketika kita scrolling konten. Gak lupa, IP ratingnya naik kelas jadi 48, lebih resisten terhadap partikel kecil. Sebelumnya sama sekali enggak. Galaxy devices di tahun 2024 tidak akan komplit tanpa AL. Sorry, AI maksud gue. Ini efek kebanyakan di brainwash si Alessa gue. Galaxy AL, AL is here, gitu-gitu aja dia. Yang jelas gue nggak akan bahas semua fitur AI-nya di sini. Gue akan pick yang mana yang paling sering gue pakai dan yang mana yang fun. Yang lainnya maybe nanti lebih relevan ketika dibahas dengan menggunakan Fold 6 karena form factor hybridnya mendukung productivity yang lebih advance. Buat orang yang otak kanannya cupu kayak gue, especially dalam hal seni, fitur sketch to image ini game changer. Kita bisa gambar dengan ide yang sangat basic dari nol, lalu mengkonvertnya menjadi sebuah image yang lebih proper, sehingga orang lebih paham dengan ide yang kita maksud. Use case senarionya luas sekali. Fitur ini basically bisa digunakan system wide, on top of gambar apapun, nggak harus dalam format JPG. Jadinya nggak harus dari nol, tinggal trigger via fitur Smart Select di Edge Panel aja. Yang menarik juga, kita bisa melakukannya on top of existing image yang dijepret dari HP apapun selain Clip 6. Seketika, foto lama pun jadi lebih fun, fresh, unik, dan jadi topik pembicaraan yang baru. Soal foto nggak sampai di situ. Dengan fitur Portrait Studio,
gue basically bisa mengkonvert foto siapapun ke dalam finishing berbeda. Bisa pilih komik, 3D cartoon, watercolor, atau sketch. Wah, ngedit foto nggak pernah semudah dan semeriah ini. Khusus untuk fitur ini, gue berharap harusnya bisa mengkonvert banyak wajah ke dalam satu frame. Namun untuk sekarang harus one by one. Ya, kita hitungnya ini sebagai work in progress lah. Perlu dicatat, Galaxy AI itu nggak sekedar yang fun-fun saja, tapi juga ada yang memudahkan keseharian kita. Baik fitur yang baru, ataupun yang sekedar enhancements. Fitur Live Interpreter yang baru hadir dengan memanfaatkan form factor foldable ketika kita berkomunikasi dengan orang berbahasa asing. Sehingga mereka bisa langsung melihat ucapan kita via cover display dan langsung bisa membalasnya. Pembicaraan pun otomatis jadi lebih interaktif, nggak perlu bolak-balik layar atau ketik-ketik lagi. Buat live demo yang lebih natural, coba cek deh video hands-on K2G dengan orang Perancis. Buscó por todas partes, pero no pudo encontrar a Buddy. Lucy regresó a casa, sintiéndose muy angustiada. Lucy no pudo contener las lágrimas en casa. Yang fresh juga di bagian interpreter, sekarang bisa langsung tampilin translate secara live. Ini bisa kepake banget kalau lagi talk show gitu, lagi interview juga sama foreigner, atau kalau mau bikin subtitle dari podcast yang didengerin dari device lainnya, juga bisa. Gampang banget, bisa langsung translate tanpa perlu merekam dulu. Cara kerjanya pun gue perhatikan cukup real time, tidak time consuming. Baca konten bahasa asing di web tapi nggak paham bahasanya. Dengan browser Samsung, seketika bisa ditranslate bahkan diberikan ringkasannya kepada kita sebagai pembaca. Tinggal tap aja logo Galaxy AI. Most importantly, hampir semua fitur yang berhubungan dengan bahasa ada bahasa Indonesianya dong. Download file PDF yang nggak ngerti bahasanya, tinggal lagi-lagi tap logo Galaxy AI. Perlu dicatat, emang perlu sedikit waktu buat translate-nya, nggak yang super duper instan. Apa kabarmu? How are you? I'm fine, thank you. Aku baik-baik saja, terima kasih. Nggak sampai di situ, fitur Live Translate kini bisa digunakan di WhatsApp juga. Ini yang gue tunggu-tunggu. Finally! Secara gue juga lebih seringnya kalau pakai WhatsApp. Kepake nih, kalau lagi chat sama klien kantor yang berbahasa asing. Lebih minim effort juga gue jadinya, seolah punya penerjemah yang ikut kemana aja. Dan kalau mau dibahas lebih lanjut, masih banyak lagi fitur Galaxy AI lainnya. Kalian sadar nggak sih? Semua fitur yang gue sebutin tadi dan juga existing features seperti Object Eraser, Generative Edit, kemudian Circles to Search with Google, dan lain-lain, semuanya tersedia di fingertip kita. Processingnya hanya memerlukan single tap, dan yang paling penting, gratis. Tentunya ketika menggunakan Galaxy device yang mendukung ya. Nggak kebayang kalau kita harus bayar satu persatu fitur tersebut dari berbagai apps yang terpisah. Berapa nilai yang harus kita bayarkan? Gue berharap ini akan gratis selamanya, kan harga device-nya juga udah premium. Pertanyaan pentingnya, apakah semua fitur yang berbasiskan software di Flip 6 akan turun ke adiknya dan Galaxy device yang lain? Kalau ditanya sama gue pengennya enggak. Karena gue nggak pengen sama dengan orang lain yang tidak mengeluarkan duit untuk membeli device baru. Terdengar angku ya? Iya, harus ada bedanya dong. Tapi kalau kita berkaca dari history, nggak demikian adanya. Samsung biasanya sangat generous terkait bagi-bagi fitur baru ke hardware lama. Tapi sampai dengan saat ini, belum ada konfirmasi dari pihak Samsung. Kalaupun iya, belum tahu juga fitur apa yang akan diumpan lambung, sebagian atau semuanya. Kalau gue menganggapnya sebagai perks of being an early adopter. Gue rela bayar ekstra untuk jadi yang pertama dan unik, at least for the time being. That's it. Buat yang penasaran sama smartwatch yang ada di tangan gue ini adalah Samsung Galaxy Watch 7. Pakai HP Galaxy, biasanya gue tandem dengan device Galaxy lainnya supaya dapat seamless ecosystem experience-nya. Yang baru-baru di Galaxy Watch 7, ada suggested replies, kemudian smart pinch gesture, dan wellness. Lalu ada juga optimalisasi AI di smartwatch untuk kemampuan monitoring yang lebih akurat dan juga untuk menghasilkan energy score.
Flip 6, stand out from the crowd, stand out from the rest. Ya, gue rasa kalimat tadi cocok untuk menggambarkan foldable terbaru Samsung. Ketika brand-brand foldable lain memamerkan engineering prowess-nya, terutama dari sisi hardware, dan seolah menomorduakan feature set baru dari sisi software, terutama yang berhubungan dengan AI, Samsung justru mengambil jalan sebaliknya. Mereka fokus kepada software features yang langsung bermanfaat dalam penggunaan sehari-hari, ditandem dengan sedikit hardware tweaks. Secara keseluruhan, gue melihat strategi ini menjadikan foldable Samsung menjadi lebih well-balanced dan seksi di mata banyak orang. Dengan catatan, mereka harus mencoba atau minimal kenal dulu sama produknya. Gue sih nggak ragu ya, bahwa Samsung Galaxy Z Flip 6 ini bakalan laris di pasaran. Harapan gue untuk hardware di generasi berikutnya, Samsung bisa menghadirkan sesuatu yang sifatnya cutting edge. Oke, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Satish, and this is K2G. Tunggu reaction kami yang berikutnya. Bye guys!